harga ditebus tondiki nama tedo ibana moluku baen upani lau mangoloi hatana di holuku rodi aculmu Jesus tiho amat mangolu di holuku rodi aculmu Jesus tiho amat mangolu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan untuk hari ini 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dibayar lunas. Jemaat yang baik hati, sesuatu yang kita beli, kita bayar, kita tebus dengan harga yang mahal, biasanya kita menganggap sesuatu itu adalah sangat berharga bagi kita. Sesuatu yang berharga itu akan kita jaga, kita sayangi, dan bahkan tidak boleh rusak sedikit pun. Itu karena kita sudah menjadi pemiliknya. Sama seperti itu pula hidup kita yang berdosa, yang tadinya kita adalah hamba manusia yang hidup tunduk menurut ukuran dan kebahagiaan dunia yang sesaat. Namun sekarang, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, melalui darahnya yang kudus, yang menebus umat manusia dari dosa, kita pun beroleh keselamatan darinya. Penebusan yang dikerjakan Allah tidak dapat dikerjakan oleh manusia dan tidak dapat digantikan dengan apapun itu. Maka dalam nas ini disebutkan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Paulus menggunakan istilah-istilah perdagangan dalam nas ini, seperti kata lunas, dibayar, ditebus, karena masih akrab bagi jemaat di Korintus tentang tradisi kuno, hal pembebasan hamba-hamba atau budak-budak. Seorang hamba atau budak yang ingin dibebaskan, maka harus ada penjamin atau pembebas yang membayar dengan mahal. Fokusnya bukan persoalan berapa harganya. Meski istilah itu yang dipakai Paulus tentang makna pembebasan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, namun tentang harga yang tak ternilai, sebagaimana Allah memberikan anaknya yaitu Kristus Yesus yang rela mati menebus dosa manusia. Yang dulu hidup di dalam dosa atau manusia lama, sekarang telah diperbaharui oleh darahnya yang menebus dosa umatnya. Dia telah menebus dan membeli kita menjadi kepunyaannya dengan tubuh dan jiwa dari dosa dan keluar dari semua kekerasan iblis, bukan dengan emas atau perak, melainkan
dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka yang menjadi renungan bagi kita, bagaimanakah kehidupan umat yang telah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus? Paulus mengingatkan, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tentu saja kehidupan orang yang sudah ditebus tidak lagi serupa dengan yang lama. Pasti ada perubahan yang baik. Yesus mengarahkan hidup kita agar tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Seseorang yang telah ditebus haruslah menyadari bahwa hidupnya dikendalikan oleh pemilik hidup ini, yaitu Kristus. Hidup tanpa kendali Kristus sama saja dengan hidup lama yang dikendalikan oleh dunia ini, yaitu sebagai hamba manusia. Orang tersebut justru lebih tunduk kepada sesamanya. Maka berupayalah, tinggalkanlah cara hidup yang lama, yang sia-sia dan tak berarti. Hiduplah sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang tak ternilai. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau memberikan Anak-Mu yang tunggal menebus dosa kami. Janganlah kiranya kami menyia-nyiakan anugerah-Mu yang besar itu. Kiranya hidup kami semakin Engkau perbaharui hari demi hari, sebagaimana kami adalah umat-Mu yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.